Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi sistem multi-agen menggunakan framework Speed berbasis Python. Ya, tema dari proyek kali ini adalah Decentralized Task Allocation menggunakan Contract Net Protocol atau CNP yang dilengkapi dengan sistem reputasi dan fault tolerance ya. Nah, sebenarnya tujuan dari eksperimen ini tuh apa sih? Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini untuk mensimulasikan proses komunikasi dan koordinasi antar agen dalam menyelesaikan tugas secara terdistribusi yang jelasnya. Nah, ini untuk sistemnya sendiri ada 5 sistem utama, 5 agen utama. Yang pertama ada Directory Agent. Ini bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan semua agen yang aktif ya. Nah, kemudian ada Manager Agent. Ini dia mengumumkan tugas, mengumpulkan proposal, memilih pekerja terbaik nanti berdasarkan utilitas dan reputasi, serta menangani proses fault recovery nanti. Kemudian ada Worker Agent. Ini untuk mengirimkan proposal ke manajer nanti. Terus dia melakukan tugas yang diterima dari manajer, kemudian melaporkan hasilnya apakah berhasil atau gagal. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga yang jelas monitor agent ya. Ini untuk memantau dan mencatat seluruh aktivitas komunikasi antar agent nanti menjadi log. Nah, setiap agen nanti berkomunikasi melalui protokol SMTP ya. Jadi ini ada di internet, protokol XMPP.jp. Di sini kita harus registrasi dulu, registrasi akun. Jadi ini maksudnya itu kita seolah-olah itu meregistrasi agent-agentnya nanti. Jadi di dalam protokol ini nanti misalkan kita ingin mempunyai satu manajer. Jadi ya udah diregistrasi aja manajernya siapa, ini passwordnya apa nanti. Setelah itu ya udah selesai. Kemudian diregistrasi akun berikutnya untuk workernya. Kan di kasus ini kan manajer dan worker ya, yaitu manajernya satu, workernya tiga, misal seperti itu. Nah, kemudian step berikutnya itu persiapkan environment-nya teman-teman untuk mengcodingnya. Untuk kali ini saya tidak menggunakan prompt biasa, namun menggunakan Anaconda nanti dengan Python versinya 3.10. Untuk requirement-nya ini nanti di environment Anaconda-nya itu harus terinstall dulu ya library. Ini ada speed 3.3.0, IO HTTP 384 sama Pandas 223. Dari speed terlebih dahulu, ini misal ada yang belum paham, speed ini sebagai framework utama sistem multi agen kita nanti. Kemudian untuk IO HTTP ini untuk mendukung komunikasi asinkronus antar agen, dan Pandas ini sering digunakan ya. Ini untuk mencatat hasil simulasi dalam bentuk file CSV nanti. Nah, ini setelah itu nanti masing-masing agen yang didaftarkan di cmpp.jp dengan JID yang berbeda tadi itu ada directory, manager, monitor dan beberapa worker tuh. Nah, kemudian struktur foldernya ini bisa dilihat sih. Ini yang tadi ada 5 poin utama, directory, manager, monitor, sama worker. Terus ada tambahan juga common py sama run all. Ini untuk run all-nya ini untuk menjalankan semua agen sesuai skenario percobaan yang diinginkan.
masing-masing perintah nanti mewakili skenario yang berbeda. Ini contoh apa yang tadi kita bahas untuk workernya yang di cmpp.jp ini misal kayak gini nih. Nah, ini untuk skenario A, skenario B, skenario C. Nah, ini penjelasan skenario-nya untuk sistem skenario A terlebih dahulu. Ini nanti homogen. Semua workernya memiliki kemampuan yang sama, skill sama latensinya sama. Nih, 1.0, 1.0. Untuk yang A ini nggak usah pakai file-nya juga. Jadi ini tujuannya untuk menguji komunikasi dasar antar agennya itu kalau benar-benar berhasil. Kemudian yang skenario B, ini heterogen, setiap worker memiliki skill dan latensi yang berbeda, seperti yang bisa dilihat. Misal worker agent yang ini, skillnya segini, latensinya segini, terus sama yang berikutnya ini beda-beda kan. Nah, ini tujuannya untuk melihat bagaimana manajer memilih worker terbaik nanti berdasarkan utility dan reputasi. Kemudian untuk skenario C, ini diberi fault tolerance ya. Jadi beberapa worker memiliki kemungkinan gagal nanti. Jadi P fail-nya harus lebih dari 0. Jadi kalau misal apa di multi agen ini ada kegagalan itu bagaimana? Nah, itu nanti skenario ini untuk menguji kemampuan sistem ya dalam melakukan reassign tugas kalau ada kegagalan. Nah, kemudian untuk proses simulasinya sendiri langsung kita coba. Jadi kita buka terlebih dahulu Anaconda Prom. Nah, ini karena environment Anaconda saya sudah terinstall ini tiga ini kan yang requirement kan yang dibutuhkan ya. Kalau apa menunjukkan kalau kompatibel nih. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke environment-nya ya. Conda. Oh, ini langsung. Ini saya sudah membuat environment-nya. Jadi tinggal masuk. Untuk teman-teman yang belum membuat Conda environment sebenarnya di internet banyak contohnya. Cuman biasanya itu seperti ini. Conda create -n speed underscore environment. Misalkan kalau saya ini menggunakan Python 3.10. Nah, tinggal di enter aja. Terus nanti ada konfirmasi untuk install dependencies-nya untuk Python biar berjalan. Itu tinggal klik biasa aja. Nah, kalau misal sudah, nanti tinggal diaktifasi kondanya. Apa environment kondanya. Konda activate speed underscore environment. Nah, ini sudah. Setelah instalasi library dan ini apa environment-nya sudah dibuka, kemudian teman-teman itu menuju ke folder codingan teman-teman sistemnya. Jadi ini kan saya taruh di spec final ini. Apabila menggunakan VS Code ini tinggal di copy paste. Jadi path-nya dari folder induknya sistem itu di mana? Bukan induknya induk ya, ini langsung yang benar-benar paling dekat dengan sistemnya. Kan saya taruh di spec panel ini, tinggal di copy paste, kemudian dibuka di sini directory dengan cd T2, ini tinggal di paste enter.
Nah, kemudian kita tinggal menjalankan dengan run all ini. Jadi ini tugasnya itu untuk menjalankan semua skenario ya. Cuman kita satu-satu pakai skenario A, B, C-nya itu beda-beda. Jadi dimulai dari aktivasi sistem yang pertama, run underscore all.py a. Enter, kita tunggu. Nah, ini ketika run all py-nya dijalankan, ini direktori agen terlebih dahulu dia melakukan registrasi seluruh agennya. Setelah itu manajer agennya mengumumkan tugas menggunakan CNP tadi dengan mengirimkan pesan call for proposal atau yang disebut dengan CSV, CFP kepada semua worker agent. Nah, ini masih proses ya. Ini untuk yang A. Untuk skenario A. Ini setiap worker agent kemudian dia menghitung proposal. Nih, workernya 1, 2, 3, kan saya daftarkan 3. Mereka semua send proposal ke manajer. Kemudian receive proposalnya 1, 2, 3. Kemudian ini setelah diterima, kirim kembali proposal ke manajer. Setelah dinilai seluruh proposal dengan fungsi utilitas yang menggabungkan faktor biaya, durasi, dan reputasi, kemudian worker dengan nilai terbaik akan menerima pesan accept. Nah, kayak gini, accept berarti yang diterima sama manajernya itu yang worker pertama ini, Radu 01, accepted. Nah, ini setelah tugas selesai, worker akan mengirim inform jika berhasil. Nah, kalau misal ada gagal itu failure. Cuman karena ini masih skenario A, yang dimana semuanya itu benar-benar sama ya, skillnya, latensinya, sama failnya 0. Jadi nggak mungkin ada fail. Ini sukses berhasil semua. Nanti muncul kalau sudah Allegiance stop ini maksudnya sudah berhasil sesuai dengan yang diinginkan di run all-nya. Kemudian dia akan muncul di log result A-nya seperti apa. Ini yang tadi di prompt-nya ya, masuk sini CSV. Nah, kemudian kita coba ke yang selanjutnya, yaitu yang ke B. Berarti Python run underscore all B. Salah. Alpy B. Nah, ini seperti yang tadi, ini udah muncul ini lognya. Hampir sama, cuman untuk yang skenario B, dia itu manajernya itu benar-benar ini ya, kelihatan banget dari mana dia itu memilih yang terbaik, worker yang terbaik. Kenapa? Karena di sini kita memasukkan beda-beda status. Nggak seperti A yang workernya itu skill sama latensinya itu sama. Ini skill 1 sama latensi 1 semua, 1, 2, 3 sama semua. Levelnya 0. Cuman untuk yang B ini kita pakai skill yang berbeda dan latensinya yang berbeda. Ini levelnya meskipun tetap 0. Ini kita membuat agar manajer agennya ini berpikir bagaimana dia memilih worker yang terbaik.
Jadi dari sini itu seperti tadi ya, send CFP, proposal, itu proposalnya ke worker, terus receive dari workernya, habis itu send, accept. Nah ini bit sama rep ini apabila teman-teman tidak paham, bit ini seperti nilai ya, kayak efisiensi, maksudnya itu kayak misal nih yang worker pertama skillnya 1.2, ini paling tinggi dari yang lain, ini latensinya 1 ya, ini lumayan lah. Jadi dia dinilai itu bitnya 1.347. Kalau misalnya yang lain, misal yang kedua skill segini, latensi segini, dinilai segini. Ini yang nilai ini manajernya. Untuk repnya itu masih sama. Kemudian seperti tadi tergantung dari manajer agen itu accept sama rejectnya itu bagaimana. Setelah sekian lama ini tasknya ini sampai berapa ini. Nah ini nanti selesai ya, Alagen stop. Nah, ini nanti berarti yang diterima yang mana, accepted ini yang ini Ratu 01 dari tadi hoki ini berarti. Nah ini berarti selesai ya, muncul di B juga, beda sama yang A ini. Ini kalau beda ini. Kemudian selanjutnya kita coba yang ketiga, C, Python run underscore all dot py C. Untuk skenario C ini berbeda semua ya, kayak gabungan dari A sama B. Jadi di mana skillnya itu lanjutan dari B ya, berarti skillnya itu berbeda. Cuman ada persentase failnya di sini. Jadi kita itu pengen tahu apakah sistem itu bisa menjalankan sesuai keinginan kita di run all ini. Apabila ada kegagalan, itu bagaimana mereka membuat solusinya, menjalankan solusinya juga bagaimana. Ini seperti yang kita lihat ini seperti A sama B, ngirim CFP dan proposal, terima, ada yang di accept, ada yang di reject, terus ini lanjut, dan misal teman-teman masih belum paham ini di C kok hampir sama ya kelihatannya lognya. Sebenarnya di sini yang berbedanya itu terdapat di codingannya ya, sama di sistemnya, sistem berjalannya. Jadi di mana untuk yang C kali ini itu ada file-nya kan. Nah, ini apabila yang si manajer ngasih tugas atau task ke misal Ratu 1 dan Ratu satunya itu dia accept terus tidak bisa menjalankan atau tidak bisa sukses, itu nanti kirimnya langsung bergilir ke worker 2, nggak bisa lagi ke worker 3 gitu. Nah, karena di sini itu seperti yang bisa dilihat, Radu 01 itu accepted, habis itu result success. Kemudian proposal lagi, coba Radu 01 lagi accepted, habis itu sukses lagi untuk 01. Nah, ini kita coba bolak-balik, maksudnya berkali-kali, itu sukses terus yang Radu 01. Wah, ini berarti ya udah yang Ratu 01 yang si pemenang ya, yang bakal dipilih oleh manajernya. Jadi apabila nanti
Ini tergantung dari sini ya, skill sama latensi juga, sama persentase fail. Ini apabila dibalik, misal Radu 03 ini worker ketiganya itu dia skillnya lebih tinggi. Ini yang pasti worker pertama ini yang Radu 01 dia itu bakal fail, dan si manajer akan mengirim tugas ke Radu 02, dan apabila berhasil diulang lagi, ulang lagi berhasil, ya udah berarti yang kedua yang dipilih. Cuman apabila yang kedua itu sama seperti yang pertama itu gagal juga, nanti yang ketiga itu bakal dikirim tugas yang sama seperti sebelumnya. Apabila berhasil, nanti akan yang dipilih berarti yang terakhir, yang ketiga. Cuman karena di sini yang pertama berhasil terus, ya yang pertama yang dipilih. Nah, bagaimana ya apabila kasusnya gagal semua? Apabila kasusnya gagal semua, nanti berarti sistemnya itu ngasih tahu kepada kita apabila semua itu gagal. Nah, karena di sini itu kita hanya ingin tahu untuk pengulangan task reassign. Ini kan propose ini. Nah, karena ini di sini berhasil, ya sudah stop di sini. Apabila nggak berhasil semua, berarti gagal total. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai semua. Result chain-nya ini juga muncul. Di sini tinggal dianalisis ya sebenarnya. Nah, apabila teman-teman masih bingung di registrasi ya sepertinya. Kayaknya yang agak susah registrasi tadi itu. Untuk registrasi ini sebenarnya tinggal register akunnya aja. Untuk direktori itu misal direktori Radu 01. Terus passwordnya apa? Tuh. Terus selanjutnya selain direktori monitor si manajernya seperti apa. Jadi ini anggap aja ini untuk register apa ya, kayak anggap kita CEO di sebuah perusahaan dan kita itu ini kayak membangun sebuah perusahaan. Jadi siapa yang akan menjadi direktori, nanti monitornya siapa, terus manajernya siapa, workernya juga siapa, kurang lebih seperti itulah. Nah, sebenarnya sudah selesai sih, semuanya udah selesai. Jadi sepertinya cukup sampai sini saja. Nah, ini dari semua eksperimen demo ini ya, ini kita dapat simpulkan bahwa SPAD sendiri merupakan framework yang efektif ya untuk membangun sistem multi agen terdistribusi dengan komunikasi asinkron. Terus kemudian CNP, Contract Net Protocol tadi berhasil ya memungkinkan alokasi tugas secara desentralisasi melalui proses negosiasi antar agen tadi. Kemudian apalagi ya, sistem reputasi berperan penting dalam pengambilan keputusan dengan memberikan penghargaan pada agen yang andal dan penalti bagi yang gagal. Penaltinya tadi rejected. Kalau penghargaannya tadi ya accepted tadi. Terus mekanisme fault tolerance yang skenario ketiga tadi itu membuat sistem tetap stabil meskipun terdapat agen yang gagal menyelesaikan tugas. Secara keseluruhan sih implementasi ini menunjukkan bagaimana agen-agen otonom ya dapat berkoordinasi dan mengambil keputusan secara kolaboratif tanpa kendali terpusat, yang merupakan prinsip utama dalam proyek kita sistem multi agen ini. Kurang lebih ini seperti awal dari sistem multi agen sendiri, memang ya kurang lebih kayak gini isinya. Nah, demikian demonstrasi sistem multi agen menggunakan SPAD yang telah saya
kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.